Hello, good morning my class. Hello Miss, good morning. How are you today? I'm fine Miss. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Right now. Okay, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai animal metamorphosis atau yang disebut metamorfosis hewan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10-300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa,
kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Baiklah, setelah mengamati video tersebut, Miss ingin bertanya, apa yang kalian pelajari mengenai metamorfosis? Ada yang tahu tentang pengertian metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan setelah kelahirannya. Ya, betul sekali Tiara. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan, perubahan bentuk makhluk hidup setelah kelahiran atau penetasan. Nah, di sini metamorfosis terbagi menjadi dua jenis. Ada yang bisa menjawab apakah itu metamorfosis dan pembagiannya? Dibagi dua, Miss, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, right. Thank you Tiara. Di sini Tiara sudah menjawab bahwa metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama kita bahas untuk metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Miss. Metamorfosis sempurna contohnya yaitu kupu-kupu, Miss. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosisnya kupu-kupu, yaitu dimulai dari telur, larva, kepompong, larva, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Oke, baiklah. Saya rasa kalian sudah paham mengenai metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita lanjut mengenai metamorfosis tidak sempurna. Ada yang mengetahui apa itu metamorfosis tidak sempurna dan apakah contohnya? Saya, Miss. Metamorfosis tidak sempurna yaitu contohnya belalang. Saya bisa menjelaskan tentang metamorfosisnya belalang, yaitu telur, nimfa, belalang muda, dan belalang dewasa. Okay, class, I think now and thank you for listen today. Before we thank you. Okay, before we end the lesson, let's pray together. And now, thank you, my class. See you next time. You, Miss. Thank you.